Halo Sobat Momen, selamat datang di Manajemen Talks. Tempat kali ini kita kedatangan mahasiswa baru dan kita bakal ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa baru nih. Siapa mahasiswa barunya? Kita langsung kenalin aja. Yang paling ganteng deh. Boleh dikenalin namanya siapa dan prodi apa sekarang? Halo Sobat Momen dimanapun kalian berada. Kenalin, nama aku Elvan Daniel Fariski, biasa dipanggil Elvan. Hari ini aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, mengambil program studi manajemen. Oke, Bang Elvan ini ngambil prodi manajemen. Kita lanjut ke yang cantik nih sekarang. Boleh Kak kenalin namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Ratu Sakina, biasa dipanggil Ratu. Aku sekarang mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Aku semester 2 dan mengambil jurusan Prodi Manajemen. Oke. Mungkin sudah kenal ya dengan mereka. Jadi kita langsung aja. Oke, ngomongin mahasiswa nih. Kan sebelum jadi mahasiswa kalian jadi pelajar. Ya dong, jadi pelajar. Nah, perpindahan dari pelajar ke mahasiswa itu mungkin sangat mengejutkan lah. Ada beberapa kultur yang memang tidak ada di pelajar, ada di mahasiswa gitu, atau ada di kuliah, dunia kuliah. Mungkin apa yang kalian rasakan ketika kalian pertama kali masuk kuliah? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Elvan dulu deh, boleh. Oke, kalau dari aku ya, terkait materi pembelajaran mungkin. Jadi kalau pas menjadi siswa, kita tuh lebih berasa dicekokin aja gitu dari guru gitu. Guru nerangin, siswa nyatet. Cuman bedanya ketika menjadi mahasiswa, khususnya maba, itu lebih mahasiswanya sendiri yang explore materi itu sendiri. Jadi dosen memberikan poin-poin materinya, nah mahasiswa yang mencari bahan-bahan materi yang ada gitu. Oke, berarti lebih ke kita yang butuh berarti kan? Iya. Kalau di kuliah, dunia kuliah. Betul. Mungkin dari Kalau dari aku, culture shocknya itu banyak istilah-istilah baru ya yang baru dijumpain. Terus juga jadwalnya fleksibel, nggak sepadat SMA, nggak setiap hari. Ya kayak seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Terus ada istilah SKS, mungkin seperti itu menyesuaikan aja, tapi nanti lama-lama juga terbiasa. itu istilah-istilah baru yang ada di kuliah ya. Ya, oke. Berarti kalian banyak menemui pengalaman baru lah di dunia kuliah ini. Tadi kan udah nih kalian ada perbedaan lah di antara ketika kalian jadi pelajar dan ketika kalian jadi mahasiswa gitu. Nah, ketika awal masuk jadi mahasiswa nih, kan ada beberapa step tuh, kayak ada peta, terus ada BA. Nah, dari step-step itu kalian kesan-kesan kalian itu gimana? Mungkin bisa dimulai dari Putri. Kesan aku ikut BA Baitul Arkom karena emang aku milih di UHAMKA, di mana UHAMKA kan Muhammadiyah kan, Universitas Muhammadiyah. Jadi aku ikut Baitul Arkom, jadi tahu materi-materi tentang kemuhammadiyahan, terus belajar dari profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari Buya Hamka, terus juga materi-materinya ya jadi banyak tahu dari situ. Terus dari situ aku juga tahu, jadi mengerti tentang perbedaan gitu, karena apa yang kita anut tapi orang lain nggak anut, belum tentu orang lain yang anut itu bagus, sesat gitu atau gimana. Cuman ya jadi terbuka tentang perbedaan aja sih gitu. Mantap. Jadi manfaat banget, terus juga bisa belajar ngaji, belajar sholat tahajud di BA itu ya? Iya, di BA. Oke, dilanjut di peta itu? Kalau di peta itu lebih ke univ sama lebih ke fakultas kan, jadi aku bisa menambah teman baru di antar fakultas, terus di prodi juga, di prodi manajemen. Terus kegiatan-kegiatannya bermanfaat, bisa bikin peta kehidupan, terus bikin belajar nulis blog, terus bisa kenal fasilitas-fasilitasnya, walaupun petanya diadakan secara online ya kan, seharusnya di mana biar enaknya kan, biar efektifnya kita bisa melihat langsung kan. Cuman betul. Karena kemarin itu keadaannya masih belum bisa berkerumun, jadi mau nggak mau secara online. Oke, mungkin dari Elvan sendiri gimana nih? Kalau dari aku ya, mulai dari BA-nya mungkin ya. Iya, karena kan UHAMKA ini Universitas Muhammadiyah gitu. Bagiku
sangat bermanfaat gitu, karena aku yang dulunya bukan background dari Muhammadiyah gitu, ketika terjun di dunia kampus yang khususnya Muhammadiyah, maka BA ini penting sekali karena di dalam BA ini kita dikenalkan eh, dasar-dasar arah-arah gerak Muhammadiyah, mulai dari Islam berkemajuan, tuntunan ibadah menurut Rasulullah, sampai pengenalan profil-profil dari pendiri Muhammadiyah itu sendiri, Kiai Jamal Dahlan, dan nama yang dijadikan kampus kita yaitu Buya Hamka ya. Dan oke. Lanjut di peta nih, di peta gimana Nah, pengalamannya? kalau peta itu kan lebih pengenalan terhadap kampusnya dan juga univnya dan juga fakultas gitu. Mulai dari eh, apa namanya fasilitas-fasilitas yang ada dan juga kelembagaan atau UKM-UKM yang ada di tingkat univ maupun fakultas gitu. Ada yang dari legislatif, ya kan, ada MPM, DPM, begitu juga ke eksekutifnya, mulai dari Hima, BMF, BMU gitu. Mungkin kita lanjut nih. Alasan kalian memilih UHAMKA ini kenapa nih? Boleh dimulai dari siapa ya? Elvan deh, Elvan boleh. Kalau dari aku ya, Iya, boleh. alasan memilih Hamka adalah sebelumnya aku ngikutin SBM tuh. SBM. SBM, terus aku gagal, Iya. mandiri juga gagal, dan akhirnya milih Hamka. Dan mengapa Hamka? Kebetulan aku tahu Hamka udah dari dulu gitu, karena kakakku hari ini Di UHAMKA di Hamka juga, jurusan apa, prodi farmasi, ya lagi semester akhir lah, Semester gitu. akhir. Ya lagi skripsian. Nah jadi aku udah tahu gitu. Jadi kenapa milih Hamka? Karena UHAMKA itu kita nggak hanya belajar matkul-matkul yang akademik kan. Iya. Di sisi itu kita ada AIKA ya, Iya, AIKA. Al-Islam Muhammadiyah. Muhammadiyahan gitu. Itu yang menjadi tertarik sih. Gitu. Kalau dari Putri sendiri, Sama sih kayak tahun kemarin tuh fokus ke PTN, cuman nggak sesuai sama apa yang dipengen. Terus juga kebetulan ada salah satu keluarga yang alumni sini, diperkenalin deh di UHAMKA ini. Terus aku ya searching UHAMKA tuh di mana aja, terus ada fakultas apa aja. Ya udah, terus akhirnya setelah dikasih saran untuk di sini aja, ya udah akhirnya milih di UHAMKA. jadi kalian milih di UHAMKA karena udah ada beberapa yang memang menceritakan kepada kalian UHAMKA itu seperti apa. Iya betul. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada kan kalian dari SMA nih ke kuliah, mungkin kalian sudah memikirkan saya bakal masa depan saya bakal gimana gitu. Dan ketika kuliah kalian pun memikirkan prodi apa yang harus saya pilih gitu. Dan kenapa kalian ini memilih prodi manajemen? Dari aku waktu SMA itu ya namanya anak SMA, searching tentang jurusan, nyari tahu prospek kerjanya, terus matkul-matkulnya tuh ada apa aja. Dan kebetulan juga waktu SMA aku jurusan sosum IPS, terus manajemen ini ya aku nggak asing-asing banget lah. Terus kayak di manajemen aku agak tertarik sama satu konsentrasi, yaitu manajemen sumber daya manusia. Cuman itu pikiran anak SMA, jadinya aku jadi aku milih manajemen. Oke, berarti udah ada basic sosum gitu ya? Iya. Oke. Kalau Elvan sendiri gimana? Kalau aku beda nih sama Putri, aku nggak punya basic sosum karena aku dari SMK. SMK? Iya, otomotif. Dan mengapa hari ini aku malah memilih manajemen? Karena melihat latar belakang aku dan pengalaman aku, dari dulu aku bisnis gitu dengan ibuku gitu. Makanya rasa-rasanya kayaknya kuliah ini harus manajemen gitu, biar membantu dinamika bisnis nanti ke depannya gitu. Oke, biar bisa ngembangin usaha ibu juga. Betul Kak. Pembelajaran kalian dari awal, bahkan dari BA terus peta, itu dilakukan secara online. Bahkan kuliah pun dilakukan secara online gitu pertama masuk. Nah, mungkin pengalaman kalian pada saat kuliah online ini nih, gimana nih? Ada keluh kesah kah atau ada senengnya ketika ditanya kita bisa on cam boleh deh diceritain. Dari Elvan dulu boleh. Dari aku ya, pengalamannya paling nggak ada keluh kesah sih, karena pembelajaran online itu kan udah pernah dirasain ya, sempat 1 semester di SMK gitu. Paling yang menjadi tantangan adalah mengatur waktunya gitu sampai hari ini gitu. Bagaimana membagi waktu antara akademik dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti saat ini gitu kan, mulai
awal-awal ingin masuk ke organisasi begitu. Di situ sih tantangannya paling. Itu yang susah ya, Iya, karena online iya. juga. Masa transisi lah bahasanya, ya. Iya. Agak-agak kaget Sulit sedikit juga. gitu, iya. Kalau Putri sendiri gimana nih? Pesan-pesan selama pelajaran online ya pasti ada, dimana saat mau jam matkul fokus, ada yang nggak fokus, ada yang on cam, ada yang enggak, ada yang niat, ada yang enggak kan, Iya. karena online juga. Terus makanya karena dari SMA juga online, terus aku kayak paling nggak bisa kalau misalnya belajarnya tuh sendiri, harus bisa ketemu sama orang, harus ngobrol sama orang. Jadi Interaksi lah ya. iya, harus interaksi. Jadinya aku kayak mencoba organisasi gitu biar nggak sepi-sepi banget kuliah online. Nah, kan tadi salah satu kendala dari Elvan maupun Putri sendiri ada susahnya membagi waktu gitu antara kegiatan dengan kuliah. Nah, saya pengen tahu nih kegiatan apa yang sedang kalian lakukan saat ini gitu di luar kuliah. Kalau aku sih ya paling dari organisasi aja ya, karena ikut organisasi di kampus, belum mencoba organisasi yang di luar kampus, karena masih awal-awal semester juga. Jadi kesibukan selain kuliah ya ikut organisasi aja. Ikut organisasi Iya. ya, berarti itu. Untuk memperbaiki relasi juga kan di Iya, kampus. Oke. Kalau dari Elvan sendiri Kalau dari gimana? aku kesibukan di luar kuliah ya itu yang tadi aku sebutkan, itu masih terus berbisnis ya sama ibuku ya. Terus di samping itu juga mulai ikut organisasi ya. Dan di sisi lain aku juga sambil nyoba-nyoba ikut kompetisi-kompetisi yang ada gitu, yang memang sejalan dengan prodi yang ada di manajemen Iya, ya, benar. kayak bisnis plan, bisnis model canvas dan lain sebagainya gitu. Berarti banyak yang udah diikuti nih dari kedua teman kita nih, ada Putri dan ada Elvan, dari mulai kegiatan di organisasi, terus ada kegiatan di luar organisasi juga. Iya. Oke. Nah, selama menjadi maba kan dari teman-teman himpunan sudah menyediakan beberapa kegiatan lah, kayak kegiatan baik itu ke akademik maupun kegiatan untuk perkaderan kalian gitu. Nah, kegiatan apa yang sudah kalian ikuti di UHAMKA ini dan di prodi manajemen khususnya yang diadakan oleh Hima Manajemen itu sendiri? Kalau aku sih yang pertama waktu itu mengikuti Marvelous ya. Marvel. Ya, Marvel di awal-awal ya. Iya, di awal-awal gitu. Bagaimana menjelaskan hima itu seperti apa, ya kan, tupoksi dari pengurusnya itu seperti apa gitu. Dan selanjutnya itu kegiatan yang hari ini terus berjalan yaitu UMD. UMD. Iya, gimana itu sangat membantu sih dalam pembelajaran ya. Itu ya. Iya. Karena kan apalagi hari ini kuliah online ya. Ya, Banyak betul. materi-materi yang memang kadang belum paham. Karena dosen itu kan nggak Zoom setiap saat gitu kan. Iya. Jadi kalau ada materi-materi yang memang nggak paham, biasanya aku pernah nanyain di forum itu, UMD. Berarti forum itu bisa jadi bahan buat kalian bisa memahami kembali materi yang sudah dipelajari. Materi yang sudah pelajari. Oke. Kalau dari Putri sendiri gimana? Aku juga awalnya UMD, terus Marvelous, aku ikut Pepsi, pengkonsentrasian prodi. Iya. Di manajemen itu sangat membantu juga, bisa tahu manajemen sumber manusia itu kayak gimana, manajemen keuangan, manajemen pemasaran yang ada di UHAMKA. Terus aku ikut pengkaderan juga, ikut screening. Kemarin baru banget ikut follow up dari LKTD, dan itu menurut aku kegiatan yang sangat bermanfaat juga, dari penyampaian materinya, dan lebih santai aja dari LKTD, jadi lebih enak. Oke. Baik, keduanya ini sangat mengikuti kegiatan yang ada di manajemen. Oke, kita lanjut nih. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa baru, ada Elvan sama Putri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sudah kita rangkum nih dari Instagram. Pertanyaan pertama dari Firda MHRNN. Pertanyaannya, pengen gak sih kuliah offline? Oke, ini pertanyaan yang sering kita rasakan mungkin ya, atau kita adalah pertanyaan di benak kita terkait hal ini gitu. Mungkin dari Elvan dan Putri sendiri gimana? Kalau aku pengen banget, udah 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun online terus kalau menurut aku online itu kurang efektif juga, kadang dosennya ngajar via Zoom atau kadang cuma ngasih tugas doang. Terus juga pengen bisa belajar bareng aja sih sama teman, jadi pengen banget offline.
pengen ngerasain vibe-nya. Iya, pas kuliah juga belum ada. Kita online terus dari awal ya. Terus Elvan gimana Elvan? Kalau aku pasti sih pengen banget, karena karena kan kita kuliah itu biasanya banyak ya. Ketika belajar itu suasana diskusi gitu. Iya. Nah, diskusi secara online itu kurang kerasa gitu kalau bagi Elvan ya. Apalagi kadang ada gangguan sinyal gitu Iya, kan. betul. Nanti bilang, "Van, sore putus-putus." Nah, itu kan gak enak ya. Kita kan Ngobrol jadi keganggu ya? Iya, betul. Nah, pengen banget offline. Jadi nanti ketika diskusi itu lebih kerasa gitu, Bang. Gak ada gangguan-gangguan yang ada gitu. Kayak bisa langsung tatap muka langsung ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Rido Firman SYH. Min, pernah nggak sih ngerasain ikut organisasi terus tiba-tiba bosan di tengah jalan? Tips dong untuk bisa konsisten buat maba sekarang nih. Dari Elvan dulu, boleh Elvan. Kalau bosen pasti pernah. Biasanya bosen itu datang ketika kita itu lelah ya dengan Iya. segala kegiatan-kegiatan yang ada organisasi. Biasanya pikiran-pikiran bosen itu mulai ada gitu, dan biasanya aku untuk mengatasi ya hal bosen ini adalah ingat lagi tujuan kita awal masuk organisasi itu untuk apa. Dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu kan bukan hanya perihal akademik gitu kan, tapi kita punya tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi itu sih yang kadang membuat aku bangkit kembali dari rasa bosan itu. Oke, berarti mengulang kembali tujuan kita apa gitu ya, dan mengingat tanggung jawab kita sebagai berarti mahasiswa itu sendiri. Boleh lanjut sama Putri nih. Ya, kadang kalau misalnya ada satu kegiatan yang itu terus yang kayak monoton, pasti kan bosan kan, capek juga, ada lelah juga. Terus kalau misalnya kita bosan, ingat lagi niatnya tuh mau ngapain, kenapa bisa daftar gitu. Kalau bosan kan berarti nggak konsisten. Terus melepas tanggung jawab juga gitu. Bisa dilihat dari lingkungan teman-temannya mungkin, atau proker-prokernya gitu. Kayak misalnya suka sama proker ini atau gimana. Oke, berarti tanggung jawab serta ingat kembali tujuan niatnya kita. apa. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih dari WILKH_. Pilih mana nih? Mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa aktif? Dari Putri sekarang. Putri. Aku milih mahasiswa aktif, soalnya di semester-semester awal ini coba ikut organisasi yang ada di UHAMK. Terus kenapa aku milih mahasiswa aktif? Karena kalau misalnya jadi mahasiswa kupu-kupu, aku nggak bisa kayak cuman melakukan satu hal yang itu aja gitu. Terus juga pengen punya banyak teman, punya banyak pengalaman dari sharing-sharing dari kakak-kakak yang udah semester di atas. Berarti menambah pengalaman juga ya. Terus kalau Elvan sendiri gimana nih? Aku milih mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif juga ya? Karena kan kita kuliah ini ibaratnya membeli suatu kondisi ya. Jadi masih kita cuma belajar doang sih gitu. Kita explore lah ke hal-hal yang lain gitu. Kita bangun relasi dengan orang yang ada di kampus gitu. Dan mencari pengalaman-pengalaman yang ada gitu. Baik di lembaga maupun UKM gitu. Maupun hal-hal yang lainnya ya. Iya. Oke, udah selesai nih kegiatan tanya jawab kita dengan mahasiswa baru pada siang hari ini. Mungkin dari Elvan maupun Putri ada closing statement gak nih buat teman-teman maba yang akan masuk pada mungkin setelah semester ini nih bakal ada maba yang bakal masuk. Dari Elvan dulu deh. Dari aku ya. Ya, untuk teman-teman calon maba yang ingin masuk gitu ya, khususnya ke UHAMK, tetap semangat, karena biarpun hari ini kita dikatakan sebagai kampus swasta, tapi sebenarnya kualitas dari UHAMK itu bagus gitu. Akreditasi kita juga nggak kalah dengan lain gitu. Dan kalian pasti nanti ketika masuk UHAMK itu banyak gitu pengalaman-pengalaman yang akan didapat gitu. Pengalaman baru, teman baru juga. Betul. Ya. Oke. Ada tambahan lagi dari Elvan? Atau sudah cukup? Dari Putri. Buat para maba nanti yang akhirnya memutuskan untuk memilih di UHAMK, mungkin sebelum-sebelumnya melalui kegagalan-kegagalan yang ada, jangan putus semangat, tetap semangat. Kalian kayak beruntung banget masih bisa kuliah, karena banyak di luar sana yang nggak bisa kuliah gitu. Jadi kuliah di mana aja, karena kuliah itu nggak melulu tentang matkul atau tentang kampus, tapi kita tentang diri kita, tentang pembentukan mindset juga gitu.
Wih, tentang keren. banyak pengalaman aja sih, ketemu orang baru sama lingkungan baru. Nah, mantap. Keren banget nih dari Kak Putri dan Kak Elvan. Oke, ini narasumber kita pada siang hari ini seru-seru banget nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Manajemen Talks pada siang hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.